I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Rubianti Dewi. Nah, di video kali ini saya punya 3 pembahasan. Yang pertama yaitu SQL atau Structure Query Language. Dan yang kedua yaitu perancangan basis data. Dan yang ketiga yaitu normalisasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai akhir. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai SQL atau Structure Query Language. Nah, SQL ini merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. SQL ini juga secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Dan saat ini juga hampir semua server basis data itu menggunakan bahasa SQL dalam manajemen basis datanya. Nah, untuk sejarah SQL sendiri itu dimulai dari sebuah artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama F. Code. Nah, dia ini membahas tentang pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel itu juga berisi kemungkinan pembentukan sebuah bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data relasional. Nah, bahasanya itu awalnya diberi nama SQL. Nah, karena karena permasalahan hukum, jadi IBM itu mengubah nama SQL tersebut menjadi SQL. Nah, di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan yang bernama Oracle yang membuat sebuah server basis data populer sesuai dengan nama perusahaannya. Nah, seiring dengan naiknya kepopuleran Oracle ini, maka SQL juga semakin populer sehingga menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL itu sendiri dimulai pada tahun 1986 yang ditandai dengan dikeluarkannya standarisasi SQL oleh ANSI. ANSI itu merupakan singkatan dari American National Standard Institute. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Kemudian standar ini diperbaiki pada tahun 1989. Kemudian diperbaiki lagi dengan 1992. Diperbaiki lagi pada tahun 1992. Nah, versi terakhir yang dikenal dari SQL ini ialah SQL 92. Kemudian pada tahun 1999 dikeluarkan lagi standar baru yang dikenal dengan SQL 99. Tetapi lebih banyak implementasi mereferensikan SQL 92. Nah, pada dasarnya SQL ini adalah bahasa query standar yang digunakan sebagai bahasa sederhana atau dasar untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan database, baik itu membaca, menulis, atau menerima informasi yang berguna dari database. Nah, SQL ini juga memiliki tipe dasar variabel. Di antaranya itu yang pertama char. Char ini merupakan string karakter dengan panjang tetap. Kemudian yang kedua yaitu varchar, string karakter variabel dengan panjang maksimum.
kemudian integer atau bilangan bulat. Tipe yang keempat yaitu small int atau integer kecil. Yang kelima yaitu numerik. Numerik ini merupakan nomor titik. Kemudian tipe selanjutnya yaitu real double. Real double ini merupakan angka floating point dan persisi ganda yang bisa menampung hingga 15 digit pecahan. Dan tipe yang terakhir yaitu float. Float ini merupakan titik mengambang yang memiliki ketetapan n digit. Nah, untuk SQL statement atau perintah dasar SQL itu ada 4. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar tersebut dijelaskan bahwa SQL statement itu ada 4. Yang pertama yaitu data retrieval. Kemudian yang kedua yaitu DML atau data manipulation language. Yang ketiga DDL, data definition language. Dan yang keempat yaitu DCL, data control language. Nah, untuk data retrieval ini atau kedatangan data itu menggunakan bahasa select. Select ini artinya pilihan. Berarti select itu merupakan bahasa yang digunakan untuk memilih kedatangan data yang tepat atau kedatangan data yang seperti apa yang kita inginkan. Kemudian statement yang kedua yaitu DML atau data manipulation language. Nah, untuk DML itu ada bahasa yang digunakan yaitu insert, update, delete, merge. Nah, insert ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menyisipkan data atau menambah data. Kemudian yang update ini merupakan bahasa untuk memperbarui data, delete untuk menghapus data, merge untuk menggabungkan data. Nah, untuk yang ketiga yaitu DDL, Data Definition Language. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan itu ada create, alter, drop, rename, truncate. Create ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat data. Kemudian alter merupakan bahasa untuk mengubah data. Kemudian drop. Kemudian rename. Rename ini merupakan bahasa untuk mengganti nama data. Kemudian yang terakhir yaitu truncate. Truncate ini merupakan bahasa yang digunakan untuk memotong data. Dan untuk statement yang terakhir yaitu DCL, Data Control Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengkontrol data. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan itu diantaranya commit, rollback, save point, kemudian grant, dan revoke. Nah, commit ini merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan perintah. Kemudian rollback ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengembalikan data. Dan save point ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian grant, dan yang terakhir itu bahasa revoke. Revoke ini merupakan penarikan kembali perintah yang telah kita berikan. Nah, untuk SQL select statement itu digunakan dalam beberapa kondisi. Yang pertama itu untuk melihat isi keseluruhan dari tabel. Kemudian yang kedua melihat isi sebagian dari tabel. Kemudian yang ketiga menggunakan operator aritmetik. Dan yang keempat yaitu untuk menggunakan kolom alias. Yang kelima untuk duplikasi baris. Keenam untuk menghindari duplikasi baris.
7 untuk menampilkan struktur dari tabel. Kondisi yang ke-8 yaitu untuk menggunakan rangkaian operator, dan kondisi yang ke-9 yaitu menggunakan karakter string. Itulah kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan SQL select statement. Nah, untuk restructuring dan sorting data itu menggunakan ketentuan where, di mana kondisi pembandingnya seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Nah, di tabel tersebut kan kondisi pembandingnya itu menggunakan beberapa operator seperti sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, untuk kondisi pembanding lainnya itu juga bisa perhatikan tabel berikut ini, di mana operatornya itu ada yang namanya but when untuk apabila data berada di antara dua nilai. Kemudian in apabila data tersebut berada dalam satu nilai. Kemudian like apabila data tersebut memiliki unsur karakter. Is null apabila data tersebut bernilai null, dan is not null digunakan untuk data apabila data tersebut tidak bernilai null. Dan untuk kondisi logikanya itu menggunakan 3 operator, yaitu and or not. And itu jika semua kondisi benar. Kemudian or jika salah satu kondisi benar, dan not itu jika kondisi salah. Nah, untuk sorting ini bisa disusun dengan urutan ascending atau descending. Ascending ini merupakan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari atas ke bawah. Kemudian yang descending adalah dari yang kecil ke yang besar atau dari bawah ke atas. Contoh untuk urutan ascending bisa perhatikan gambar berikut ini. Dan untuk urutan descendingnya bisa perhatikan juga gambar berikut ini. Jika diperhatikan secara seksama, secara teliti, maka kita bisa membedakan perbedaan dari kedua tabel tersebut. Nah, sekarang yaitu general functionnya. General functionnya itu bisa kita perhatikan dalam tabel berikut ini. Nah, di operator yang pertama adalah MVL. MVL ini digunakan untuk mengubah nilai nol dengan nilai yang aktual. Kemudian operator yang kedua yaitu MVL2. Nah, MVL2 ini digunakan untuk mengubah nilai nol dengan nilai bertipe karakter. Kemudian ada null if. Null if ini membandingkan dua nilai. Jika nilainya sama, maka akan menghasilkan nilai nol. Tetapi apabila hasilnya berbeda, maka hasil nilai pertama yang akan ditampilkan. Yang keempat yaitu callback. Nah, callback ini merupakan operator untuk apabila hasil nilai pertama adalah nol, maka nilai kedua yang akan ditampilkan. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian case dan decode ini merupakan operator untuk membuat ekspresi aturan. Nah, perbedaan dari kedua operator ini dapat diperhatikan dalam tabel tersebut. Dan untuk tipe dari group function ini bisa perhatikan tabel berikut ini juga, di mana dalam tabel ini terdiri dari beberapa operator, yaitu ada average, count, max, min, std def,
kemudian sum, dan variance. Nah, average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, kemudian count digunakan untuk menghitung banyaknya data, kemudian max untuk mencari nilai maksimum, min untuk mencari nilai minimum, kemudian itu stddev yang digunakan untuk mencari nilai deviasi, kemudian sum untuk menghitung nilai total, dan variance untuk menghitung variasi data. Variance atau variasi data, banyaknya variasi dalam data tersebut. Nah, itulah pembahasan dari SQL atau Structure Query Language. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu perancangan basis data. Mengenai perancangan basis data, desain basis data yang baik tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa file atau data yang kita simpan itu konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui dengan cara yang paling efisien. Nah, selama proses perancangan basis data tersebut, pasti ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu banyak tabel yang kita gunakan. Jumlah tabel yang digunakan nih maksudnya kan semisal nanti ada seorang programmer yang mempunyai klien seorang dosen. Nah, pastinya nanti jumlah tabel yang digunakan tuh sesuai dengan jumlah database yang ada di dalam kampus. Semisalnya nama dosen, nama mahasiswa, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu relasi atau hubungan antar tabel. Nah, nantinya tabel-tabel dalam database tersebut nantinya harus saling berhubungan. Nah, faktor yang ketiga yaitu jumlah field dalam kolom. Nah, field ini maksudnya yaitu baris. Berarti faktor yang harus kita perhatikan yaitu jumlah baris yang digunakan dalam tabel. Nah, faktor selanjutnya yaitu primary key. Primary key ini adalah nilai atau domain yang unik. Misalnya itu seperti name, nick, nomor HP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor terakhir yang perlu kita perhatikan yaitu kendala. Kendala ini maksudnya masalah-masalah yang mungkin terjadi selama proses perancangan basis data. Nah, contohnya yaitu kendala dalam penyimpanan data. Nah, kendala dalam penyimpanan data ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu redundansi, yang kedua yaitu anomali pembaruan, ketiga anomali penyisipan, dan yang keempat yaitu anomali penghapusan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu redundansi. Nah, redundansi ini artinya yaitu penyimpanan data secara berulang, sehingga nantinya menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang kita simpan. Nah, dengan basis data ini maka bertujuan untuk mengurangi masalah redundansi tersebut. Nah, contoh dari redundansi ini lebih jelasnya coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini kan jurusan seorang mahasiswa itu disimpan berkali-kali. Nah, itulah nanti yang menyebabkan redundansi dalam proses perancangan basis data. Nah, poin yang kedua yaitu anomali pembaruan. Nah, maksud dari anomali pembaruan ini, tadi kan misalnya tabel redundansi tadi. Nah, kita perbaharui atau kita rubah khususnya tabel khususnya kolom untuk jurusan mahasiswa. Nah,
tabel itu kita perbaharui menjadi lebih konsisten. Itulah maksud dari anomali pembaharuan ini, yaitu mengubah redundansi tersebut menjadi lebih konsisten. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu anomali penyisipan. Maksudnya penyisipan ini adalah menambahkan kolom untuk menghubungkan dua kolom apabila ada kolom yang berhubungan. Maksudnya seperti misalkan kok ada kolom mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di antara dua kolom ini kita sisipkan atau tambahkan kolom dosen, yang mana dosen ini menjadi penghubung antara mahasiswa dengan mata kuliah, yang nantinya seorang dosen ini akan mengajar mata kuliah kepada mahasiswa. Nah, dan untuk poin yang keempat, poin yang terakhir yaitu anomali penghapusan. Untuk anomali penghapusan ini maksudnya kita menghapus salah satu kolom. Misalnya itu kan seorang mahasiswa dia itu menghentikan mata kuliahnya dengan salah satu dosen. Nah, dengan penghentian mata kuliah tersebut, tentunya informasi tentang dosen tersebut akan hilang. Nah, itulah maksud dari anomali penghapusan ini. Nah, itulah penjelasan tentang kendala dalam penyimpanan data. Nah, kita lanjut lagi materinya, yaitu proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, kemudian yang kedua yaitu perancangan basis data konseptual, dan yang ketiga yaitu perancangan basis data logis. Yang pertama kan analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini maksudnya yaitu kita memahami atau meneliti hal-hal apa saja atau kebutuhan apa saja, hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses perancangan basis data itu. Misalnya data apa yang harus kita simpan, terus kemudian aplikasi seperti apa yang harus kita bangun, kemudian sistem operasi yang seperti apa yang harus kita gunakan, yang efisien untuk kerja kita, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua perancangan basis data konseptual. Nah, maksudnya perancangan basis data konseptual ini yaitu informasi yang kita kumpulkan dari langkah yang pertama tadi, yaitu analisis kebutuhan. Itu nantinya hasil informasinya itu kita kembangkan lagi ke dalam deskripsi ya tingkat tinggi. Mulai dari data yang harus kita simpan itu seperti apa, sampai nanti pada hal apa saja kendala-kendala yang kita temui dalam proses perancangan tersebut. Langkah yang terakhir kan tadi yaitu desain basis data logis. Nah, desain basis data logis ini kita harus memilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data yang sudah kita buat, dan untuk mengubah basis data konseptual tersebut ke dalam skema model basis data di BMS yang sudah kita pilih. Nah, dalam proses dalam perancangan basis data ini ada juga yang namanya siklus hidup perancangan basis data. Siklus hidup perancangan basis data ini terdiri dari 11 poin. Yang pertama yaitu database planning. Nah, planning itu kan artinya perencanaan.
Jadi, database planning ini merupakan perencanaan dalam siklus hidup perancangan basis data. Perencanaan basis data yang akan kita buat, di mana nantinya seperti apa basis data yang akan kita buat, apa-apa saja hal yang harus diperlukan, hal-hal yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu system definition. Nah, system definition ini maksudnya ialah menilai ruang lingkup database. Misalnya kan e-kampus. E-kampus itu merupakan aplikasi yang berbasis web. Yang ketiga yaitu requirement collection of analysis. Artinya tuh mengumpulkan data dan menganalisis data sehingga nantinya menciptakan sebuah informasi. Yang keempat yaitu database design. Maksudnya ini yaitu perancangan logical konseptual seperti yang sudah saya jelaskan dalam langkah-langkah proses perancangan basis data tadi. Yang kelima yaitu DBMS collection. Maksudnya ini kita memilih DBMS yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita ataupun sesuai dengan sifat datanya. Misalnya jika data itu penting, maka DBMS yang harus kita gunakan yaitu DBMS yang kuat dan aman. Yang keenam yaitu application design. Maksudnya ini DBMS yang terkait dengan aplikasi. Yang ketujuh yaitu prototyping. Prototyping ini maksudnya adalah membuat model basis data untuk nantinya dievaluasi. Kemudian yang kedelapan yaitu implementasi. Implementasi ini artinya adalah penerapan. Nah, yang kesembilan yaitu data conversation loading. Nah, conversation loading ini artinya adalah pemindahan data. Misalkan nanti kan kita membuat database yang baru, maka kita akan memindahkan data dari database yang lama ke database yang baru. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu testing. Testing ini artinya pengujian. Nah, sebelum basis data tersebut dioperasikan atau diproduksi, maka akan dilakukan yang namanya testing terlebih dahulu atau pengujian. Jadi basis data tersebut harus diuji terlebih dahulu. Nah, kemudian siklus hidup yang terakhir yaitu operational maintenance. Artinya ini adalah perawatan. Nah, basis data tersebut kita rawat dan kita jaga agar tetap awet dan tidak mudah rusak. Nah, itulah akhir dari pembahasan perancangan basis data. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu normalisasi. Normalisasi ini merupakan proses di mana kita dapat mengubah satu relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam basis data relasional. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa relasi itu merupakan suatu hubungan dan anomali itu merupakan suatu masalah dalam penyimpanan data. Jadi, dengan normalisasi ini kita dapat mengubah suatu relasi itu menjadi beberapa relasi untuk menghilangkan anomali saat proses penyimpanan data. Nah, dalam normalisasi ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu field, candidate key, composite key, primary key, alternate key, dan forage key. Field itu merupakan atribut kunci yang mana nantinya setiap file itu memiliki kunci yang berupa field yang nantinya mewakili sebuah record. Nah, kemudian candidate key itu merupakan
kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dan berfungsi sebagai calon primary key. Dan composite key itu merupakan kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Kemudian primary key. Primary key itu merupakan kandidat key yang terpilih untuk mengidentifikasi suatu baris secara unik. Dan alternate key itu merupakan kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Dan yang terakhir yaitu forage key. Forage key ini merupakan kunci di tabel lain yang berhubungan dengan primary key pada sebuah tabel. Itulah istilah-istilah yang harus kita ketahui dalam normalisasi. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari normalisasi. Nah, manfaat normalisasi ini ada banyak manfaat. Di antaranya itu yang pertama yaitu menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencarian, pengurutan, dan pembuatan indeks itu lebih cepat. Ketiga yaitu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Yang keempat yaitu pencarian indeks umumnya lebih cepat karena kan indeks itu cenderung lebih sempit dan lebih sedikit. Yang kelima, semakin banyak tabel maka memungkinkan penggunaan segmen itu lebih baik untuk pengontrolan penempatan fisik data. Yang keenam yaitu karena lebih sedikit indeks per tabelnya maka proses modifikasi data itu lebih cepat. Yang ketujuh yaitu karena adanya jumlah kecil nilai nol dan redundansi, maka hal tersebut membuat basis data lebih kompak. Manfaat yang kedelapan yaitu anomali modifikasi data berkurang. Dan manfaat yang kesembilan yaitu secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah sesuai dengan perubahan kebutuhan. Nah, itulah beberapa manfaat dari normalisasi ini. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ketergantungan dalam normalisasi. Nah, ketergantungan dalam normalisasi ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu full dependency, kedua partial dependency, dan yang ketiga yaitu transitive dependency. Itu yang pertama yaitu full dependency. Full dependency ini ialah ketergantungan penuh. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, di tabel tersebut semua atribut itu kan memiliki ketergantungan satu sama lain. Misalnya antara kode barang dengan nama barang, kemudian kode barang dengan nomor faktur, itu semuanya kan saling berhubungan. Nah, itulah contoh dari full dependency atau ketergantungan penuh ini. Yang kedua, partial dependency atau ketergantungan sebagian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan itu kan hanya bergantung pada field kode barangnya, bukan pada nomor fakturnya. Nah, itulah contoh dari partial dependency ini atau ketergantungan sebagian. Dan yang ketiga yaitu transit dependency atau ketergantungan transitif. Nah, transit dependency ini
biasanya terjadi pada sebuah tabel hasil relasi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut kan ada kolom kode barang, nama barang, kemudian kode kategori dan kategori. Nah, misalkan kode barang ini tergantung pada kode kategori dan kode kategori tergantung pada kategori. Nah, kategori ini disebut transitive dependency terhadap kode barang melalui kode kategori. Nah, yang disebut dengan transitive dependency itu itulah kategorinya. Itu tabel ini merupakan contoh dari transitive dependency. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi ini bisa dilihat dari gambar berikut ini. Nah, yang pertama itu kan tahapan tidak normal. Tahapan tidak normal ini tahapan untuk menghapus data yang berulang. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu normal 1. Tahapan normal 1 ini atau 1NF merupakan tahapan untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu normal 2 atau 2NF. 2NF ini merupakan tahapan untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Kemudian tahapan selanjutnya, tahapan keempat. Tahapan keempat yaitu normal 3 atau 3NF. Ini merupakan tahapan menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Kemudian tahapan selanjutnya, tahapan kelima yaitu normal Boyce Code atau BCNF. Ini merupakan tahapan untuk menghilangkan ketergantungan multivalue. Dan tahapan keenam yaitu normal 4 atau 4NF. Merupakan tahapan untuk menghilangkan sisa anomali. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan ketujuh ialah normal 5 atau 5NF. Itulah tahapan-tahapan dalam normalisasi ini. Dan mungkin itu merupakan pembahasan atau materi penutup dari video kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.